Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kepada Dia Asmarini untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk materi pembelajaran hari ini, Ibu lakukan presensi terlebih dahulu ya. Ya dulu. Dia Asmarini, Hadir. Khairul Nisa Nurul Laili, Hadir. Mahilatus Saadah. Hadir. Oke, hadir semua ya. Lalu. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan judul persamaan reaksi kimia. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi inti, alangkah lebih baik kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita. Bisa dibantu L? Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menyetarakan persamaan reaksi kimia. Yang kedua bisa dibantu ya. Siswa dapat menuliskan persamaan reaksi kimia. Ya, jadi pada pertemuan hari ini tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama yaitu menyetarakan persamaan reaksi kimia, dan yang kedua menuliskan persamaan reaksi kimia. Berbicara tentang reaksi kimia, di sini ada yang belum pernah membakar kertas? Pernah. Pernah. Ketika kalian melakukan pembakaran terhadap kertas, membutuhkan apa saja? Api. Yang pertama tentunya kertas dan Api. api. Ketika kertas kita reaksikan dengan api, maka akan menghasilkan apa? Abu. Ya, benar. Jadi ketika kita melakukan pembakaran terhadap kertas, maka nanti hasil akhirnya adalah abu. Nah, ini merupakan salah satu reaksi kimia yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama yaitu persamaan reaksi kimia. Bisa dibacakan yang di PPT. Ada dua bagian dalam persamaan reaksi kimia, yaitu sebelah kiri tanda panah disebut reaktan atau zat reaksi, Ya, dan sebelah kanan tanda panah disebut produk atau zat reaksi. Ya, jadi dalam suatu persamaan reaksi kimia itu terdiri dari dua bagian, yaitu ada bagian di sebelah kiri tanda panah dan juga bagian di sebelah kanan tanda Panah. Untuk yang sebelah kiri tanda panah itu disebut dengan Reaktan. ya, kemudian untuk sebelah kanan tanda panah disebut dengan Produk. Jadi dalam persamaan reaksi ini mana yang dinamakan reaktan? Na dan HCl.
Ya benar, jadi ini disebut dengan reaktan. Kemudian yang disebut dengan produk yang mana? NaCl dan H2. Ya benar, jadi NaCl dan H2 ini merupakan produk. Kemudian selain terdiri dari reaktan dan juga produk, dalam persamaan reaksi kimia juga terdapat yang namanya wujud atau fase zat. L bisa dibantu dibacakan, ada berapa macam wujud dan fase zat? Wujud atau fase zat dibagi menjadi 4, yaitu solid atau padatan, simbol S kecil, liquid, simbol L kecil, gas, simbolnya G kecil, dan aqueous atau larutan, simbolnya Aq. Ya benar. Jadi dalam suatu persamaan reaksi kimia itu juga terdapat wujud atau fase zat. Nah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada solid atau padatan dengan simbol S, S kecil ya. Kemudian yang kedua ada liquid, itu simbolnya apa? Ya, S kecil. Dan yang ketiga ada gas dengan simbol G kecil. Dan yang keempat aqueous atau larutan, simbolnya Aq. Nah kita lihat pada persamaan reaksi di atas ini. Di sini berarti mana saja yang merupakan wujud atau fase zat? Ya ini. Jadi wujud atau fase zat itu dituliskan di sebelah kanan unsur atau senyawa. Ini ya. Ini merupakan wujud atau fase zat. NaCl berarti fasenya aqueous. Kemudian gas. Nah, selanjutnya selain terdapat reaktan, produk, dan juga wujud, juga masih ada satu lagi yaitu indeks dan koefisien. Bisa dibantu Aas? Indeks adalah angka yang terdapat di pojok kanan unsur, dan koefisien adalah angka yang terdapat di depan unsur atau senyawa. Kita bahas satu-satu dari indeks dulu. Indeks itu adalah angka di pojok kanan unsur. Nah, kita perhatikan ya persamaan reaksi yang sudah ada. Natrium, unsur natrium itu memiliki indeks berapa? Ada yang tahu? Belum ya. Jadi natrium ini memiliki indeks 1. Nah, indeks 1 itu tidak ditulis, jadi langsung 2 natrium solid kayak gitu. Jadi di sini natrium indeksnya 1. Kemudian di sini ada HCl. Ingat-ingat kalau indeks itu adalah angka di pojok kanan unsur. Jadi setiap unsur itu memiliki indeks yang berbeda. Dilihat di sini ada HCl, asam klorida. Hidrogen di sini memiliki indeks berapa? 1. Ya, hidrogen di sini indeksnya 1. Kemudian HCl 1. ya juga 1. Tapi umumnya dalam persamaan reaksi seperti yang tadi disampaikan itu angka 1 tidak ditulis ya. Kemudian ada natrium klorida. Natriumnya indeksnya berapa? 1. Kloridanya 1. Kemudian di sini ada hidrogen.
Sudah jelas ya indeks hidrogennya berapa? 2. Nah, kemudian koefisien. Kalau koefisien itu adalah angka yang terdapat di depan unsur atau senyawa. Kalau indeks tadi kan per unsurnya, tapi kalau koefisien itu langsung satu senyawa. Contohnya di sini satu senyawa atau satu unsur yang berdiri sendiri atau unsur-unsur diatomik kayak gini. Nah, natrium di sini memiliki koefisien berapa? 2. Kenapa? Karena nih kata kuncinya di depan. Jadi ini merupakan koefisien. Kemudian di sini ada asam klorida. Koefisiennya berapa? 2. Selanjutnya natrium klorida koefisiennya 2. Nah, ini kan hidrogen, di sini tidak terlihat ada angka koefisien, tapi sebenarnya koefisien gas hidrogen ini berapa? 1. Seperti pada indeks, koefisien 1 itu juga tidak ditulis. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi kita yang selanjutnya yaitu penyetaraan reaksi kimia. Bisa dibacakan? Bila Prinsip penyetaraan reaksi kimia menggunakan hukum kekekalan massa. Pada suatu reaksi kimia, zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Jadi, suatu reaksi kimia dikatakan setara apabila jumlah unsur di sebelah kiri dan sebelah kanan tanda panah adalah sama. yang belakang jelas gak tulisannya kalau pakai sudut merah? Tidak, kurang jelas. Kurang jelas. Sudah jelas? Sudah. Nah, jadi untuk penyetaraan reaksi itu kita menggunakan prinsip hukum kekekalan massa, yang mana bunyinya pada suatu reaksi kimia zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap. Jadi suatu reaksi itu dikatakan setara apabila jumlah unsur di kiri dan kanan tanda panah adalah sama. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa jumlah unsurnya itu sama? Tadi kan kita sudah belajar indeks dan juga koefisien. Nah, fungsi adanya indeks dan koefisien di sini adalah untuk menghitung jumlah unsur. Contohnya ini, di sini ada atom natrium, unsur natrium memiliki indeks berapa? 1. Dan koefisien 2. Jika indeks dikalikan koefisien, maka itu menyatakan jumlah unsurnya. Jadi natrium ini jumlahnya ada berapa? 1 dikali 2 berarti ada 2. Kemudian unsur hidrogen. Di sini indeksnya berapa? 1. Koefisiennya 2. Jadi jumlah unsur hidrogennya ada berapa? 2.
Berarti jumlah unsur klornya ada berapa? 2. Ya, kemudian ini jumlah unsur yang ada di sebelah kiri tanda panah. Kita cek unsur yang di sebelah kanan tanda panah. Tadi kan jumlah unsur di kiri dan kanan itu adalah sama. Tadi natrium di sebelah kiri ada 2. Kita lihat yang sebelah kanan. Natriumnya di sini indeksnya berapa? 1. Koefisiennya 2. Berarti jumlah atom natriumnya 2. Sudah sama? Sudah. Kemudian kloridanya. Di sini jumlah atomnya berarti ada berapa? Kalau indeksnya 1, koefisiennya 2. Sudah sama ya dengan yang di sisi kiri? Sudah. Lalu atom hidrogen. Atom hidrogen di sini ada berapa? 2. Yang di sebelah kiri? 2. Berarti sudah sama ya? Sudah. Nah, seperti itu cara menentukan jumlah unsurnya. Untuk lebih mempermudah kalian, ini Ibu rangkum dalam suatu langkah-langkah untuk penyetaraan reaksi. Bisa dibacakan, As? Langkah-langkah. Nomor 1, setarakan atom selain derajatku. Kemudian yang kedua, Setarakan atom di ruas kiri dan ruas kanan. kemudian yang ketiga, Pastikan semua koefisien bukan pecahan. nah, jadi langkah-langkah untuk menyetarakan suatu reaksi itu ada 3. Yang pertama, kita setarakan dulu atom selain H dan O. Kenapa? Karena nanti ketika kita menyetarakan hidrogen atau oksigennya dulu, nanti kita itu akan kerja 2 kali, di mana ketika jumlah atom hidrogen dan oksigennya sudah sama, ternyata atom yang lain belum sama. Jadi untuk mempermudah, setarakan yang selain hidrogen dan oksigen. Kemudian yang kedua, kita setarakan jumlah atom di ruas kiri dan kanan. Seperti yang tadi, cara menghitung jumlah atom atau unsurnya yaitu dengan mengalihkan indeks dan koefisien. Lalu yang ketiga, semua koefisiennya itu bukan pecahan. Jadi semua koefisiennya harus bilangan bulat positif kayak gini. Nah, ini ada catatan. Jadi pada penyetaraan reaksi kimia, indeks itu tidak boleh dirubah. Ini yang boleh dirubah itu hanyalah koefisien. Jadi nanti kalau jumlah atomnya belum sama, itu kalian rubahnya adalah koefisien. Biar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Untuk bagian ini sudah ditulis? Sudah, Bu. Bisa dibacakan L soalnya. Setarakan persamaan reaksi berikut. AC2H16 plus O2 gas menjadi CO2 gas plus H2O liquid.
bacaan L sudah benar ya. Dimana tanda panah ini kita bacanya adalah menjadi atau bereaksi menjadi. Nah, sekarang kita setarakan persamaan reaksi ini. Langkah yang pertama apa? Setarakan atom selain H dan O. Berarti atom apa? C. Ya, C. Kita lihat di sisi. Lalu langkah yang kedua, Setarakan jumlah atom di ruas kiri dan kanan. nah, sekarang kita perhatikan. Di sini ada C2. Indeksnya 2, koefisiennya berarti ini masih kita anggap masih satu semua ya. Lalu di ruas sebelah kanan C-nya ada berapa? 1. Sudah sama atau belum? Belum. Agar sama, maka diingat-ingat yang boleh dirubah hanyalah koefisien. Berarti di sini dirubah jadi berapa koefisiennya? Ini kan jumlah atom C-nya 2. Di sebelah kiri masih 1. Agar menjadi 2, berarti koefisiennya Dikali 2. dikali 2. Dari 1 kali 2. Kemudian sekarang karena sudah tidak ada ya atom selain H dan O, sekarang kita ke atom hidrogennya. Di sini ada berapa? 6. Tahu 6 dari mana? Indeksnya dikali koefisien. Kemudian yang di sebelah kanan ada berapa? 2. Berarti agar sama maka 2 dikali dengan berapa agar hasilnya 6? 3. Berarti koefisiennya 3. Kemudian sekarang atom oksigennya. Di sini ada berapa di ruas kiri? 2. Di ruas kanan coba dihitung. Di sini ada 2 dikali 2 berarti 4. Kemudian ini 1, 2, 3. berarti di ruas kanan totalnya ada 7. Sedangkan di ruas kiri cuma ada 2. Agar jumlahnya sama-sama 7 berarti dikali berapa? Dikali 7 per 2. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Semua koefisien itu bukan pecahan. Diperhatikan, masih ada koefisiennya yang pecahan? Masih. Ini ya. Berarti agar tidak pecahan dikalikan dengan penyebut. Penyebutnya berapa? 2. Berarti semua kita kalikan 2. 1 dikali 2 berarti di sini 2. 7 per 2 dikali 2 berarti 7. Ini jadi berapa? 4. 3 kali 2 6. Nah, sekarang coba kita hitung apakah sudah setara. Di sini atom karbonnya ada 2 kali 2 berarti karbonnya ada 4. Kemudian atom hidrogennya ada 6 kali 2 12. Kemudian atom O-nya ada 2 kali 7 14. Kita lihat yang di sisi di ruas kanan. Atom karbonnya ada berapa? 4. Lalu atom hidrogennya 2 dikali 6 berarti 12. Oke. Dan atom O-nya nih 2 dikali 4 berapa? 8. Ditambah 1 kali 6 8 tambah 6 berarti 14. Sudah sama ya jumlah di sisi kiri dan sisi kanan? Sudah. Nah, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Belum. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Bisa dibacakan, Aas? Tuliskan dan setarakan persamaan reaksi antara logam besi Ya. direaksikan dengan Dengan larutan asam klorida
Kalau ini kan berarti ini kitanya gimana? Tuliskan dan setarakan. Berarti kita tulis persamaan reaksinya terlebih dahulu. Nah, pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tata nama senyawa kimia, ya kan? Nah, jadi untuk bisa menuliskan suatu reaksi, maka kita harus paham dulu nih tentang tata nama senyawa kimia. Karena tadi juga Ibu sudah cek tugasnya, itu mayoritas bahkan semua nilainya sudah di atas 80. Jadi Ibu rasa kan sudah paham ya untuk tata nama. Nah, sekarang kita mulai dari logam besi. Besi simbolnya apa? Kemudian direaksikan dengan larutan asam klorida. Untuk mempermudah, itu simbolnya Fe. Fasenya berarti apa? Solid, simbolnya S kecil. Kemudian direaksikan dengan larutan asam klorida. Larutan asam klorida. Simbolnya apa kalau asam klorida rumus kimianya? HCl. Dari mana nih? Asam kan H+, klorida Cl min. Kalau tanaman kemarin gimana? Berarti dikali silang muatannya. Jadi di sini tetap ya HCl. Fasenya apa? Kalau larutan? Iya, aki. Kemudian membentuk larutan besi 2 klorida. Nah, besi tadi apa? Fe. Angka 2 di sini menandakan bilangan oksidasi atau muatannya. Berarti muatannya berapa? 12. Klorida Cl min. Berarti kalau kita kalikan silang muatannya jadi berapa? FeCl2. FeCl2. Dengan fasenya apa kalau larutan? Aktif. Iya. Nah, dan gas hidrogen. Sudah jelas ya. Kalau hidrogen gas itu biasanya dia merupakan atom diatomik. Jadi hidrogen kan simbolnya H. Berarti karena dia diatomik jadi H2. Fasenya sudah jelas ya. Nah, sekarang kita buat reaksinya. Di sini ada logam besi, berarti Fe solid direaksikan dengan larutan asam klorida HCl aqueous. HCl aki membentuk apa? Larutan besi 2 klorida. Tadi apa? Nih, FeCl2. Fasenya aki. FeCl2 aki. Ini juga bisa jadi. Dua aki dan apa tadi? Gas hidrogen. Untuk yang ini bisa dihapus? Bisa.
sekarang kita sudah menuliskan persamaan reaksi. Berarti langkah selanjutnya kita apakan? Setarakan. Iya benar ya, As, kita setarakan. Nah sekarang seperti tadi, langkah yang pertama, setarakan atom selain H dan O. Ya benar. Berarti atom apa dulu? Fe. Fe dulu. Di sini di ruas kiri Fe-nya ada berapa? 1. Lihat garis kanan ada berapa? 1. Sudah sama? Sudah. Kemudian ke atom apa lagi? Cl. Ya ke Cl. Cl-nya ada berapa di ruas kiri? 1. Di ruas kanan? 1. 2. Satu apa dua? 2. Dua. Berarti agar sama, maka indeks 1 kita kalikan berapa biar hasilnya 2? 2. Berarti koefisiennya di sini 2. Kemudian atom selanjutnya berarti bisa hidrogen ya. Ya. Di ruas kiri ada berapa? 2. Di ruas kanan? 2. Sudah setara? Sudah. Sudah. Coba kita hitung satu-satu lagi. Fe di ruas kiri ada 1. Kemudian Cl-nya ada 1. Hidrogennya 2. sekarang yang di ruas kanan Fe-nya ada 1. Cl-nya 2. hidrogennya 2. sudah setara? Sudah. Nah, seperti itu ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita masuk ke latihan soal. Nah, ini ada 3 soal. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 7 menit cukup? Cukup. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah. Iya, silahkan Bunda. Ini nggak boleh pecahan ya Bu? Iya, nggak boleh pecahan. Tadi kan ada 3 langkah. Langkah yang ketiga itu dipastikan semua koefisiennya bukan pecahan. Jadi kalau pecahan biar jadi bilangan bulat kita apakan? Dikali. Ya dikali dengan banyaknya. Iya, sama-sama. Sudah? Sudah. Sudah. Bagaimana? Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, siapa yang mau maju nomor 1 bagian A? Oke, AAS. Yang 1B? L. Nomor 2A? Bila. Oke, silakan. Dihapus aja boleh. Ya, di sini juga. Ini teman-temannya coba. Teman-teman dari tulis yang ini? Sudah. Udah dihapus tadi. Silakan mau langsung maju yang 1B. Ini spidolnya ada banyak. Sudah sana ya Bu? Iya. Nggak apa-apa, di bawahnya aja disuruh reaksi. Mungkin bisa disarankan aja di sini. Di sini.
Iya, sama fasenya. Sekarang semua perhatikan ke depan ya, kita koreksi bareng-bareng dari nomor 1A. Itu reaksinya ada BaOH2 aktif P2 bereaksi dengan P2O5 solid menjadi Ba3PO42 solid plus H2O liquid. Nah, kita hitung dulu jumlah unsur di ruas sebelah kiri. Ingat ya, tadi kita hitung dari yang selain hidrogen dan oksigen dulu ya. Di sini ada PA. Nah, coba kita hitung di ruas kiri ada berapa? 3. Ya, benar. Kemudian di ruas kanannya 3. Selanjutnya kita hitung P. P di ruas kiri ada berapa? 2. P di ruas kanan. Nah, diperhatikan kalau dalam kurung kayak gini berarti indeks 2 ini miliknya O dan juga miliknya P. Berarti di ruas sebelah kanan ada berapa? 2. Selanjutnya ada lagi selain Ba sama P? Sudah. Sekarang ke atom oksigennya dulu. Oksigen di sini ada berapa? 2. Indeksnya 2. Diperhatikan jangan lupa di sini ada koefisien 3. Berarti jumlah atomnya ada 6. Kemudian di jumlah ini masih ada berapa? 5. Koefisiennya 1 ya, berarti tetap 5. Berarti atomnya ada 11. Kemudian kita cek yang di ruas kanan. Perhatikan atomnya di sini indeks O dalam kurung itu sudah ada 4 dikalikan indeks yang di luar berarti 4 kali 2 8. Ada koefisiennya enggak? Ada 1. Berarti O nya 8 dijumlah ditambah dengan 3 hasilnya 11. Kemudian sekarang ke atom hidrogennya. Diperhatikan di sini indeksnya, ingat ya yang tadi indeks di luar kurung seperti ini, di dalam kurung ini milik kedua unsur di dalam kurung ya. Jadi atom hidrogennya punya indeks 2 dikali koefisiennya 3. Berarti ada berapa? 6. Kemudian yang di ruas kanan ada hidrogen di sini? Enggak, berarti ini ya. Di sini punya indeks 2, koefisiennya 3. Berarti ada berapa? 6. Nah, dari sini kita bisa lihat unsur Ba sudah 3 di ruas kiri, di ruas kanan juga sudah 3. Berarti Ba-nya sudah setara ya? Sudah. Oke, sudah setara. Kemudian P di sini di ruas kiri ada 2, di ruas kanan ada 2. Sudah setara ya? Sudah. Kemudian atom O-nya di sini ada 11, di ruas kanan juga 11. Sudah setara. Kemudian hidrogennya di sini 6, di ruas kanan juga 6. Sudah setara. Nah, dari soal nomor 1 bagian A ada yang masih salah? Tidak, sudah jelas semua ya. Kita lanjut ke nomor 1B.
di ruas kiri, ini di ruas kanan ya. Ya, Bu. Kita perhatikan di sini atom selain O dan H itu ada Na dan E. Terus dulu Na, E, kemudian H dan juga O. Nah, Na di ruas kiri kita lihat ada berapa? 3. Di ruas kanan 3. Kemudian kita hitung P di ruas kiri ada berapa? 1. Hati-hati ya, nanti kalian kalau ini tidak ada tanda kurungnya seperti ini, berarti angka di paling ujung paling pojok kanan ini adalah milik si unsur paling terakhir. Paham? Paham. P di sebelah kiri tadi ada 1, di ruas sebelah kanan ada 1. Kemudian atom hidrogennya dilihat di sini ada berapa? Ini indeksnya 1, koefisiennya 3, berarti ada 3. Di sini masih ada hidrogen, berarti 3 tambah 3. Ada berapa jumlahnya? 6. Selanjutnya yang di ruas sebelah kanan ada atom hidrogen nggak di sini? Yang sini ada indeksnya 2, koefisiennya 3, berarti atom hidrogennya ada 6. Sekarang oksigennya. Nah, perhatikan di sini. Di sini indeksnya berapa? 1. Koefisiennya 3. Berarti oksigennya ada 3. Kemudian 4 ditambah 4. Berarti totalnya ada 7. Saya di ruas sebelah kanan. Di sini ada 4. Ini ada berapa? 3. Nah, sekarang kita cek. Atom Na di sebelah kiri ada 3 dan di ruas kanan ada 3. Sudah setara? Nah, kemudian P di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan juga 1, berarti sudah setara ya. Hidrogennya ada 6 di ruas sebelah kiri, di ruas sebelah kanan juga 6, berarti sudah setara. Kemudian oksigennya sudah setara? Sudah. Berarti nomor 1B ini juga sudah benar. Untuk yang nomor 1B ada yang masih bingung? Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang nomor 2A. Di sini ada logam aluminium, berarti fasenya apa? Solid. Sudah benar ya, Pinta. Kemudian direaksikan dengan larutan asam sulfat H2SO4 dengan fasenya Aqi. Sudah benar. Kemudian membentuk larutan aluminium sulfat, berarti fasenya Aqi dan juga gas hidrogen. Fasenya gas dan benar. Nah, untuk tentang nama ini ada yang masih bingung? Tidak. Sudah paham semua ya? Selanjutnya kita hitung jumlah unsur di masing-masing ruas. Kita mulai dari ruas kiri. Atom selain hidrogen dan oksigen ada atom apa? Al dan S. Sudah? Jadi H, O. Ini juga Al, S, H, dan O. Kita hitung dari jumlah Al-nya. Di ruas sebelah kiri ada berapa? 2. Di ruas sebelah kanan 2. Patokannya ingat-ingat indeks dan koefisien. Dan 2. Kemudian atom S-nya di ruas sebelah kiri ada berapa? 1. Yang masih jawab 1 diperhatikan di sini ada koefisien 3. Jadi 1 dikali 3. S-nya ada 3. Kemudian di ruas sebelah kanan 3. Meskipun di sini indeksnya 1, diperhatikan di luar tanda kurung ada
3, berarti dikali 3. Nah, selanjutnya atom H. Di ruas sebelah kiri ada berapa? 6. Iya, 2 dikali 3. 6. Di ruas sebelah kanan 6. Kemudian untuk atom O-nya, di sini ada berapa? 4 dikali 3. Jangan lupa ya, indeks dikali koefisien. Berarti jumlahnya ada 12. Selanjutnya yang di ruas sebelah kanan 12. Kita cek satu-satu. Untuk atom Al-nya sudah setara? Sudah. Atom S-nya? Sudah. Atom H-nya? Sudah. O-nya? Sudah. Berarti nomor 2 jawabannya benar. Rasanya tidak sudah benar. Ada yang masih bingung? Tidak. Tadi ketinggalan satu langkah, di mana kita harus memastikan semua koefisien bukan pecahan. Nomor 1 ada yang pecahan? Tidak. Nomor 2, nomor 1B? Tidak. 2? Tidak. Berarti penyetaraan dan penulisan bersama reaksinya sudah benar. Masih ada yang bingung? Tidak. Oke. Kalau tidak ada yang bingung, kita review kembali nih materi kita hari ini. Tadi kan kita sudah belajar tentang persamaan reaksi kimia, di mana dibagi menjadi dua bagian. Di sebelah kiri tanda panah disebut dengan reaktan. Di sebelah kanan tanda panah disebut dengan produk. Selain terdapat reaktan dan produk, ada apa lagi, Aas? Angka indeks dan koefisien. Iya benar, ada angka indeks dan koefisien. Gila, perhatikan rumus senyawa ini. Di sini yang merupakan angka indeksnya berapa? 2. Koefisiennya 3. Apakah jawabannya sudah benar, Benar? Ya, sudah benar ya. Jadi koefisiennya 3, indeksnya 2. Coba L yang disebut dengan fase atau wujud zatnya yang mana? Aki, S, ya, L dan L. Tadi kalau S apa, Hila? Solid. Kalau L apa, As? Liquid. Dan Aki tadi adalah ya, atau lautan. Nah, untuk langkah-langkah penyetaraannya tadi ada berapa? 3. Yang pertama, Setarakan atom dari H dan O. yang kedua, Setarakan ruas kiri dan kanan. yang ketiga, Jangan pecahan. ya pastikan apa yang diambil pecahan? Koefisien. Ya, koefisiennya. Sampai sini berarti sudah paham semua ya? Sudah. Nah, ini ada tugas bagi kalian yang nomor absennya ganjil. Silakan mengerjakan soal paket A di halaman 97, bagian A nomor 1 sampai 5 dan bagian B nomor 6 sampai 10. Kemudian untuk yang absennya genap, silakan mengerjakan soal paket A di halaman 97, bagian A nomor 6 sampai 10 dan bagian B nomor 1 sampai 5. Untuk tugasnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, sudah ditulis? Sudah. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Karena sudah selesai, Ibu cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat menjalankan puasanya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.